Ramai diperbincangkan oleh publik terkait isu pembubaran DPR RI, terutama di media sosial. Panggung politik Indonesia kembali bergejolak. Keputusan mengejutkan dari Partai Nasdem akhir Agustus 2025 menjadi viral. Ahmad Sakroni, politisi vokal yang kini berada di pusat kontroversi. Partai Nasdem kemudian mengambil langkah tegas. Serangkaian ucapan kontroversial memicu gelombang protes di media sosial dan jalanan. Masyarakat menuntut pertanggungjawaban. Partai harus memilih antara kader dan aspirasi rakyat. Dari anak sopir hingga politisi kaya raya, perjalanan Sakroni melintasi bisnis dan politik. Sebagai wakil ketua Komisi TI, Sakroni sering bersentuhan dengan isu hukum, HAM, dan keamanan. Satu pernyataan yang dianggap tak peka memicu kemarahan besar. Potongan videonya tersebar, disertai komentar pedas dan tagar protes. Tekanan menyasar langsung ke pintu partai, aspirasi publik jadi bahan pertimbangan utama. Petinggi menggelar rapat darurat untuk meredam situasi. Pada 31 Agustus 2025, Nasdem mengumumkan penonaktifan Ahmad Sakroni dan Nafa Urbach. Keputusan itu efektif mulai 1 September 2025. Berita ini mendominasi media nasional, panel diskusi dan editorial menyala. Di satu sisi publik merasa dikhianati, di sisi lain ada panggilan etika dan pertanggungjawaban. Kisah ini adalah pengingat bahwa kata-kata pejabat memiliki konsekuensi besar. Di bagian berikutnya, kita ulas siapa Ahmad Sakroni dan bagaimana kronologinya berlangsung. Tetap bersama kami, kronologi lengkap akan dijelaskan. Jangan lupa like dan subscribe untuk update berita politik terkini. Selanjutnya, latar belakang dan perjalanan Sakroni. Kami akan memaparkan fakta dan kronologi secara runtut. Tetap di channel ini, analisa lengkap segera dimulai. Bab berikut, siapakah Ahmad Sakroni? Sakroni dikenal vokal, dekat dengan media sosial, dan punya jejak bisnis yang besar. Dikenal sebagai Crazy Rich Tanjung Priok, figur yang hidup mewah namun juga berakar dari latar sederhana. Sakroni meraih kursi DPR lewat Nasdem, duduk di posisi strategis Komisi TI. Komisi ini kerap berhubungan dengan kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Gaya ceplas-ceplos dan aktif di media sosial membuat setiap kata mudah jadi isu. Foto gaya hidup mewah memperkuat persepsi jarak antara elit dan rakyat. Satu pernyataan yang dianggap menyinggung muncul di saat sensitif. Viral pun terjadi. Tagar menuntut pertanggungjawaban memuncak, ribuan komentar muncul. Di dalam partai, kader merasa citra terancam, rapat darurat digelar. Aspirasi masyarakat menjadi acuan utama dalam pertimbangan partai. Siaran pers DPP Nasdem memutuskan penonaktifan efektif 1 September 2025. Dalam pengumuman yang sama, Nafa Urbach juga dinonaktifkan. Media menyajikan analisis, politisi lain memberi komentar keras. Publik terbelah. Ada yang dukung keputusan partai, ada pula yang ragu soal alasan keamanan. Sakroni mengunggah permintaan maaf via akun X pada 31 Agustus. Sebagian apresiasi, sebagian mempertanyakan ketulusan karena ia berada di luar negeri. Ia menyatakan belum bisa pulang karena kondisi panas di tanah air dan harus jaga keselamatan keluarga. Klaim ancaman menambah lapisan baru, keamanan pribadi menjadi isu. Publik bertanya, apakah ini strategi untuk mengulur atau alasan nyata? Hingga kini belum ada bukti ancaman konkret yang dipublikasikan. Kejadian ini menguji mekanisme kontrol internal dan citra Nasdem di mata pemilih. Partai lakukan evaluasi dan keluarkan siaran pers bertanggung jawab. Ringkas, pernyataan kontroversial, viral, protes publik, rapat partai, penonaktifan, permintaan maaf dari luar negeri. Selanjutnya, analisa alasan keamanan dan apa yang tersisa bagi kepercayaan publik. Tetap tonton, analisis mendalam segera hadir. Sakroni menyatakan situasi panas sehingga ia menunda pulang demi keamanan keluarga. Ia mengindikasikan ancaman, baik maya maupun potensi fisik. Publik terbagi, sebagian percaya, sebagian menilai ini tak lebih dari strategi komunikasi. Klaim keamanan sering dipakai dalam krisis politik, perlu verifikasi independen. Tanpa bukti konkret, klaim ancaman tetap jadi persepsi yang sulit dibuktikan. Jika politisi merasa terancam, bagaimana keadaan warga biasa yang menyuarakan pendapat? Nasdem menegaskan aspirasi rakyat adalah acuan utama, itulah dasar penonaktifan. Partai juga merujuk pada peristiwa tragis yang menyentuh hati publik.
Keputusan ini menjadi ujian. Apakah langkah tegas dapat memulihkan kepercayaan? Respons cepat bisa jadi sinyal akuntabilitas bagi beberapa pemilih. Pelajaran pertama, lidah bisa lebih tajam dari pedang. Jaga kata-kata. Pelajaran kedua, tetap terhubung dengan realitas masyarakat. Dengarkan, jangan bersikap arogan. Insiden seperti ini menggerus kepercayaan terhadap lembaga jika dibiarkan. Partai dan politisi perlu memperketat kaderisasi serta pendidikan etika. Tanpa bukti publik, argumen keamanan sulit diverifikasi. Publik berhak meminta bukti. Media harus menggali, apakah klaim ini valid atau bagian dari strategi komunikasi krisis. Perpecahan publik dapat mempengaruhi elektabilitas jangka pendek dan citra jangka panjang. Kepercayaan yang terkikis sulit diperbaiki tanpa tindakan nyata dan transparansi. Etika di atas ambisi. Politisi harus menempatkan pelayanan dan empati di depan gaya hidup. Akuntabilitas dan etika adalah fondasi kepercayaan publik. Nasib Sacroni akan bergantung pada bukti, tindakan, dan proses perbaikan, bukan hanya kata maaf. Partai memilih menempatkan aspirasi rakyat di atas loyalitas personal. Itu pesan yang kuat. Jika Anda ingin analisa lebih lanjut, like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Sumber Tribun Video, Tribun News. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.